Halo teman-teman, saya Prilitya Ramadhani, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya berkesempatan untuk datang ke SD Negeri 1 Pringgondani guna melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas manajemen berbasis sekolah. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu saya Prilitya Ramadhani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya datang ke SD Negeri Pringgondani 1 yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, dan yang kedua yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen berbasis sekolah. Jika berkenan, saya akan perkenalan dengan ibu. Boleh disebutkan namanya siapa? Ya, baik. Nah, di sini saya guru kelas 5 ya, dengan namanya Bu Sri Andayani ya. Saya mengajar di sini sudah mulai tahun 2004. Langsung saja untuk memperoleh informasi dari ibu, apakah ibu sudah mengetahui tentang MBS? Ya, ini ya, sepengetahuan saya kalau MBS itu kan manajemen berbasis sekolah ya. Di sini sepengetahuan saya, nah apa itu proses ya mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Baik, di sini saya akan meluruskan dari apa yang saya peroleh dari mata kuliah ini menyangkut MBS. MBS itu adalah singkatan dari manajemen berbasis sekolah, di mana kekuasaan yang awalnya sentralisasi menjadi kekuasaan desentralisasi. Dengan kata lain, bahwa sekolah tersebut diberi wewenang yang besar, yang lebih untuk mengelola seluruh kegiatan sekolah, termasuk administrasi, lalu meningkatkan mutu pendidikan sekolah, dan relasi-relasi yang terjalin antara warga sekolah dengan lingkungan sekolah. Apakah SD Negeri Pringgondani 1 sudah menerapkan tentang manajemen berbasis sekolah? Ya, ini ya, untuk SDN 1 Pringgondani kalau tidak sepenuhnya ya, walaupun kami tidak sepenuhnya melakukan MBS, tapi kami sudah berusaha karena di sini sudah untuk melakukan kebijakan yang ada di sekolah ini kami sudah bisa ya. Jadi masalah-masalah ini kami atasi dengan adanya musyawarah di antara guru-guru kami. Lalu, apakah saya boleh mengetahui sedikit tentang bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Pringgondani 1? Maksud Anda gimana? Bagaimana penerapan manajemen di SD Negeri Pringgondani 1? Ya, penerapan yang arahnya kemana? Biar saya bisa menjelaskan. Mungkin dari administrasi sekolah, atau peningkatan mutu pendidikan, atau relasi-relasi yang dijalin oleh SD Negeri Pringgondani 1 untuk melaksanakan kegiatan persekolahan. Oh, gitu. Jadi kalau administrasi pendidikan ya, administrasi sekolah, kami itu tiap ajaran baru ataupun jadi kami sudah mempersiapkan. Jadi supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung efektif, kami itu walaupun sedemikian rupa kami itu sudah berusaha untuk melengkapi administrasi sekolah dan relasi ya, kami hubungan dengan masyarakat sekitar saya kira sudah baik ya. Jadi setiap penerimaan rapot kami mengundang wali murid untuk menjelaskan mengarahkan supaya anak itu lebih diperhatikan, dan jika ada masalah pun kami selalu kontak dengan masyarakat atau dengan orang tua wali murid. Baik. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Pringgondani 1, apakah ada hambatan yang dilalui, termasuk dalam pengerjaan administrasi atau tentang dalam meningkatkan mutu pendidikannya, atau bahkan sampai hambatan yang diperoleh dari lingkungan warga sekitar? Ya, baik. Untuk
administrasi pembelajaran ini saya kira nggak ada hambatan ya, karena itu sudah menjadi tugas kami dan kewajiban kami, dan itu merupakan yang harus dipersiapkan sebelum proses belajar mengajar. Nah, dan untuk dari lingkungan sekitar, nah itulah yang sedikit ada kendala, yaitu dari orang tua wali murid ya. Dari masyarakat Pringgondani ini banyak wali murid yang itu pergi ke luar negeri ya. Jadi dari ibu-ibu, terutama banyak itu ibu-ibu ya, itu banyak yang pergi ke luar negeri. Jadi anak ini di rumah bersama ayah saja atau ikut kakek dan neneknya. Nah, dari sini otomatis perhatian dari kedua orang tua kurang, yang menyebabkan mutu pendidikan itu kurang berhasil ya. Jadi anak-anak kurang perhatian, bahkan kadang PR nggak dikontrol atau hasil pembelajaran nggak dikontrol. Nah, itu menyebabkan kurang berhasilnya proses pembelajaran. Baik, lalu kalau dari segi administrasi, apakah di SD Negeri Pringgondani sudah berjalan cukup baik? Misalnya di sini administrasi kelas seperti jadwal-jadwal apakah sudah dibuatkan, lalu papan-papan administrasi sudah terisi dengan baik? Kalau masalah administrasi kelas, di sini kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, sebelum proses pembelajaran awal itu sudah kami siapkan ya, jadwal juga sudah ada sehingga anak masuk itu sudah tahu jadwal dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Baik. Lalu dengan hambatan yang terjadi di lingkungan SD Negeri Pringgondani 1, bagaimana sikap yang diambil oleh SD Pringgondani 1 dalam mengatasi hambatan tersebut? Ya, masalah tadi yang utama adalah wali murid ya, karena perhatian kurang terhadap anak didik ya, sehingga hasil pembelajaran kami tidak maksimal ya. Nah, untuk mengatasi ini, kami itu paling enggak 1 semester mengadakan pertemuan wali murid khususnya untuk penerimaan rapot UTS, sampai itu kami mengumpulkan wali murid. Nah, dalam masa ini ya, kami mengharapkan dan menghimbau kepada wali murid untuk lebih memperhatikan anak didik kami, sehingga nanti dengan sosialisasi seperti itu diharapkan wali murid akan sadar, walaupun kedua orang tuanya atau salah satu orang tua dari peserta didik itu tidak ada, jadi karena ada nenek kakek yang dapat menggantikan, dengan sosialisasi itu seperti itu kami harapkan mereka itu tahu tanggung jawab untuk memperhatikan anak didik kami. Jikalau ada administrasi yang tertunda di sekolah SD Negeri Pringgondani 1, maka langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan administrasi tersebut, untuk memperbaiki administrasi tersebut, atau menegur gurunya mungkin, atau cara-cara lain? Oh gitu, jadi jarang ya kami ada administrasi yang ketinggalan. Ada kadang ya salah satu administrasi yang ketinggalan itu ada ya, memang mungkin ya itu keteledoran, tapi kepala sekolah selalu menegur dan mengingatkan supaya administrasi pembelajaran itu segera dipenuhi. Jadi tapi tidak menghambat proses pembelajaran, karena di sini sudah ada program pendidikan dan kalender pendidikan yang sudah disiapkan sebelum awal pembelajaran atau awal tahun ajaran misalnya gitu, atau ganti semester itu sudah disiapkan. Baik. Lalu apakah cara yang Ibu lakukan sudah cukup efektif untuk mengurangi hambatan tersebut? Dari karena saya sudah mulai tahun 2004 dan memang masalahnya itu aja ya, kendalanya memang dari orang tua peserta didik. Nah, ini kami tidak bosan-bosan untuk memberikan sosialisasi ya pada saat ada pertemuan wali murid, dan alhamdulillah hasilnya juga lambat laun juga menghasilkan atau merubah wali murid untuk lebih memperhatikan anaknya gitu. Baik, dari wawancara yang sudah saya lakukan,
dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 1 Pringgondani sudah melaksanakan manajemen berbasis sekolah dengan cukup baik. Tetapi di dalam melakukan MBS, SD Negeri 1 Pringgondani mengalami hambatan, yaitu hambatannya muncul dari orang tua siswa atau wali murid. Tetapi hambatan tersebut sudah dapat diatasi oleh pihak SD Negeri 1 Pringgondani. Saya kira wawancara ini sudah selesai, tetapi saya akan meminta izin kepada Ibu untuk mereview ruangan-ruangan di SD Negeri 1 Pringgondani. Bagaimana, apakah Ibu mengizinkan? Ya, nggak apa-apa, silakan. Ruangan mana saja yang dibutuhkan, nanti boleh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Saya izin akan mereview ruangan-ruangan di SD Negeri 1 Pringgondani. Iya, sama-sama. Kami juga dari SDN 1 Pringgondani, kami juga mohon maaf apabila hanya ini yang dapat kami bantu untuk menyelesaikan tugas Anda. Nah, jadi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keterangan yang kurang berkenan atau kurang cocok di dalam penjelasan kami. Dan untuk mereview ruangan, silakan. Baik.